Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Dwi Larasari dari kelompok 7 dengan NIM C2401211016. Nah, pada kesempatan kali ini, saya mengangkat judul mengenai analisis pertumbuhan reproduksi dan makanan ikan selar kuning Celaroides leptolopis yang ditemukan oleh Cuvier 1833 yang ditangkap di Laut Utara Jawa. Hal yang mendasari saya mengambil judul dalam penelitian ini adalah kita ketahui bahwasanya Pulau Jawa merupakan wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Nah, pada Laut Utara Jawa juga memiliki potensi perikanan yang tinggi pula. Ikan selat kuning merupakan ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi sehingga pada produksi dan penangkapannya seiring berjalannya waktu juga meningkat. Oleh karena itu, penangkapan ikan selat kuning secara terus-menerus dan berlebihan atau biasa kita sebut dengan overfishing ini dapat mengganggu kelestarian serta keberlanjutan ikan selat kuning yang ada di Laut Utara Jawa. Nah, oleh sebab itu, informasi mengenai biologi perikanan ini diperlukan dalam pemanfaatan serta pengelolaan perikanan yang baik. Kemudian, pada metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan alat dan bahan yang menunjang penelitian ini, yaitu yang pertama ada ikan selat kuning, alat bedah, cawan Petri, styrofoam, timbangan digital, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat di layarnya. Nah, yang selanjutnya ada prosedur. Yang pertama adalah prosedur pada pertumbuhan. Langkah pertama yaitu ikan selat kuning disiapkan sebanyak 5 biji. Kemudian ikan diberi label dan difoto di atas styrofoam. Seluruh ikan diukur panjang dan bobotnya. Kemudian ikan dibedah, usus, isi lambung, dan gonat ikan diambil menggunakan alat bedah. Kemudian gonat ditimbang dan sampel gonat dimasukkan ke dalam botol jar dan diberi formalin sebanyak 10%. Nah, selanjutnya ada prosedur makanan ikan. Yang pertama, usus dan lambung ikan dipisahkan. Kemudian, usus dan lambung ditimbang, lalu isi lambung dan usus diburai dan diencerkan menggunakan aquades. Isi lambung diletakkan di atas meja preparat dan diamati menggunakan mikroskop, lalu hasil yang kita dapat didokumentasikan. Kemudian untuk langkah reproduksi yang pertama, gonad dipisahkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, anterior, posterior, dan middle. Kemudian gonad ditimbang, dan di sini saya menggunakan 3 metode, yaitu ada metode gravimetrik, volumetrik, dan juga gabungan. Kemudian sampel gonad dihitung jumlah telurnya terlebih dahulu. Analisis data. Pada analisis data, yang pertama ada pertumbuhan. Di pertumbuhan terdapat beberapa parameter. Yang pertama, distribusi frekuensi panjang, kemudian ada hubungan panjang dan bobot, kemudian yang terakhir ada faktor kondisi. Nah, yang selanjutnya pada reproduksi, parameter yang dihitung adalah nisbah kelamin, fekunditas, dan lain sebagainya. Kemudian untuk makanan ikan, faktor parameter yang kita hitung yaitu ada indeks bagian terbesar atau biasa kita kenal ada indeks preponderance. Yang kedua ada dose relung tumbang tindih, kemudian hubungan volume makanan dengan panjang ikan, yang terakhir ada panjang usus relatif. Nah, pada slide kali ini terdapat 3 grafik gabungan. Yang pertama adalah grafik mengenai distribusi frekuensi panjang dengan nilai tertinggi terdapat pada selang kelas 112 sampai 123. Nah, untuk hubungan panjang dan bobot, di sini terdapat jumlah ikan yang kita teliti diketahui terdapat 300 ekor. Kemudian untuk nilai R kuadrat sebanyak 0,5377. R kuadrat itu merupakan interval nilai yang menunjukkan tingkat hubungannya seberapa dekat, apakah tingkat hubungannya rendah, sedang, atau tinggi. Kemudian untuk yang bawah ini terdapat grafik faktor kondisi gabungan, yang mana di sini terlihat bahwa faktor kondisi yang tertinggi terdapat pada bulan April.
Nah, jadi pada slide kali ini, hasil dari pembahasan pada pertumbuhan yaitu di sini terdapat grafik HPB gabungan HPB jantan dan gabungan HPB betina. Nah, bisa kita lihat teman-teman pada tabel di sini menunjukkan bahwasanya ikan selar kuning ini memiliki pola pertumbuhan pada bulan April ikan selar kuning memiliki pola pertumbuhan positif, alometrik positif, baik jantan maupun betina. Nah, untuk bulan Mei ikan selar kuning memiliki pola pertumbuhan alometrik negatif baik dari jantan maupun betina. Kemudian untuk bulan Juni pertumbuhan dari ikan selar kuning yaitu alometrik negatif. Kemudian di bawah sini ada tabel HPB yang mana pada jenis kelamin ikan jantan bulan April di sini terdapat 61 ekor. Kemudian pada bulan Mei terdapat 52 ekor dan pada bulan Juni terdapat 38 ekor. Nah, untuk jenis kelamin betina pada bulan April terdapat 39 ekor. Nah, untuk bulan Mei terdapat 50 ekor dan untuk bulan Juni terdapat 62 ekor. Teman, untuk pada slide pertumbuhan faktor kondisi dari jantan dan betina yang memiliki nilai tertinggi yaitu terdapat pada bulan Juni. Hasil dan pembahasan reproduksi, yaitu pada TKG. TKG ini selaras dengan TKG yang mana ketika TKG-nya tinggi, maka IKG-nya juga akan tinggi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya TKG pada ikan selar kuning yang tertinggi terdapat pada TKG 3 dan juga TKG 1. Nah, di sini juga terdapat tabel nisbah kelamin yang mana dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ikan selar kuning ini memiliki perbandingan dari jantan maupun betina tidak sama dengan 1:1. Nah, untuk hasil dan pembahasan selanjutnya di sini ada grafik EKG dan juga fekunditas. Bisa kita lihat teman-teman di sini pada ikasan terdapat pada TKG. Keduanya terdapat pada TKG 4. Kemudian untuk fekunditas di sini fekunditas mempengaruhi satu satuan dengan sebesar 0,2404 dan 0,7928. Untuk grafik diameter telur di sini menunjukkan adanya beberapa puncak yang mana artinya bahwasanya ikan selar kuning ini memiliki pola pemijahan partial spawner ya, yakni ikan selar kuning ini mengeluarkan telur tuh secara bertahap. Jadi ukuran telur yang dikeluarkan oleh ikan selar kuning ini ukurannya berbeda-beda. Kemudian pada makanan ikan bisa kita lihat bahwasanya makanan utama pada ikan selar kuning yaitu Pleurosigma. Nah, di sini untuk makanan lainnya ada Cetoceros, Lichia, Nauplius, dan ada 13% makanan lainnya. Nah, untuk slide terakhir di sini ada tabel 2 serung yang mana pada jantan nilai BI-nya sebesar 2,5415 dan nilai BA-nya sebesar 0,1542. Kemudian untuk betina nilai BI-nya 2,3416 dan nilai BA-nya 0,0894 yang mana artinya bahwa ikan selar kuning itu tidak maaf, bahwasanya ikan selar kuning ini selektif dalam mencari makanan karena di sini bisa kita lihat bahwasanya nilai BA-nya mendekati 0. Kemudian untuk tabel selanjutnya yaitu tabel tumpang tindih. Bisa kita lihat bahwa pada ikan jantan memiliki nilai sebesar 0,3581 dan untuk ikan betina memiliki nilai 0,285. Yang mana pada tabel tumpang tindih ikan selat kuning ini tidak kompetitif dalam mencari makanan karena nilainya tuh tidak mendekati 1. Kemudian untuk nilai F2-nya yaitu 0,43%. Nah, untuk tabel terakhir yaitu panjang usus relatif yang mana nilai mikroskopisnya diketahui 0,49354 dengan keterangan. Untuk kesimpulan yang dapat diambil ya, jumlah ikan yang diteliti adalah sebanyak 300 dengan jumlah ikan jantan sebanyak 143 dan ikan betina 157. Ikan selat kuning ini untuk pertumbuhannya bersifat alometrik negatif. Untuk proporsi kelamin ikan selat kuning di Pulau Jawa ini tidak seimbang atau tidak sama dengan 1:1. Dengan pola pemijahan partial spawner, ikan selat kuning termasuk ikan karnivora dengan makanan utama Pleurosigma. Ikan selat kuning selektif dalam mencari makanan dan tingkat kompetisi antara ikan jantan dan betinanya rendah. Karena bisa kita lihat pada tabel tumpang tindih sebelumnya bahwasanya untuk nilai ikan jantan dan betinanya itu tidak mendekati 1. Nah, untuk saran dari penelitian ini dapat ditarik untuk saran dari penelitian ini, penelitian selanjutnya memerlukan data terbaru terkait ikan selat kuning dengan waktu penelitian yang lebih lama. Nah, alat yang digunakan untuk menganalisis aspek biologi ikan terutama dalam analisis fekunditas dan diameter terus perlu ditingkatkan. Data terbaru dan alat analisis yang lebih baik pada penelitian selanjutnya. Nanti kekurangan dalam penelitian ini.